guys, saya Najwa dan saya Owen. Kami perwakilan dari OSIS MPK SMA Negeri 64 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita mau ngajak kalian ngobrol bareng warga 64 ngebahas seputar 64. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya, Yuk ikutin kita. Perkembangan SMA Negeri 64 Jakarta melewati periode waktu yang cukup panjang. Periode pertama diawali pada tahun 1980. Pada saat itu, Kelurahan Cipayung masih merupakan bagian dari Kecamatan Pasar Rebo dan hanya ada satu SMA negeri, yaitu SMA N8 kelas jauh, cikal bakal SMA Negeri 58 sekarang. Pada bulan Juli 1980, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI membuka SMA negeri baru di Kecamatan Pasar Rebo, tepatnya di Kelurahan Cipayung dengan nama SMA Negeri 21 kelas jauh, yang kelak menjadi SMA Negeri 64 Jakarta. Inilah SMA Negeri 64 Jakarta 33 tahun yang lalu. Pada saat SMA Negeri 21 kelas jauh baru beroperasi, kondisi bangunan sekolah tidak bertingkat dan tidak semegah bangunan yang nampak seperti sekarang ini. Struktur tanah merupakan tanah berbukit yang ditumbuhi ilalang, dengan ketinggian tanah kurang lebih 50 cm dari permukaan lantai kelas di bagian depannya, dan kurang lebih 150 cm lebih rendah dari permukaan tanah pada bagian belakangnya. Lingkungan sekitar sekolah juga masih sunyi, hanya ada beberapa rumah penduduk yang mayoritas adalah suku Betawi. Jalan masuk menuju sekolah masih merupakan jalan tanah perkampungan yang relatif sempit, tidak dapat dilalui mobil, dan jika musim hujan tiba, sangat menyulitkan kendaraan roda 2 maupun berjalan kaki yang menuju ke sekolah. Di ujung jalan masuk bagian depan masih banyak ditumbuhi pohon bambu yang sangat lebat. Di balik rumpun bambu terdapat sebuah makam yang dikeramatkan oleh penduduk setempat, dan sampai sekarang makam tersebut pun masih ada. Dengan penerangan yang sangat minim, maka malam hari terasa menyeramkan dan bahkan konon sering muncul kejadian yang dianggap mistis oleh masyarakat sekitar. Dengan kondisi sekolah yang serba terbatas, minim, rawan, dan semeraut, sekolah kita ternyata juga mampu mengukir prestasi. Prestasi pertama yang dianggap spektakuler adalah pada tahun 1984, saat siswa kita berhasil menjuarai turnamen sepak bola pelajar seprovinsi DKI Jakarta. SMA N21 kelas jauh keluar sebagai juara satu provinsi DKI Jakarta, mengalahkan SMA Olahraga di Ragunan, yang seluruh siswanya adalah kumpulan atlet yang unggul di bidangnya masing-masing. Pada tanggal 25 Maret 1983, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menetapkan SMA N21 kelas jauh menjadi SMA Negeri 64 Jakarta. Pada tahun 1991 terjadi musibah di sekolah, yaitu sebagian besar atap sekolah runtuh. Beberapa bulan sebelum runtuh, atap tersebut juga sudah ditunjang karena sudah menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Ketiadaan biayalah yang menyebabkan ditundanya perbaikan atap bangunan sekolah kita pada saat itu. Untuk menghindari jatuhnya korban dan agar proses pembelajaran tidak terhenti, maka kurang lebih selama 4 bulan atap diperbaiki. Tempat belajar menumpang di SD. Kelas 1 menumpang di SD Kampung Rambutan. Kelas 2 dan 3 menumpang di SD Kelapa II Wetan. SMA Negeri 64 Jakarta kini, dalam 10 tahun terakhir ini dengan kerja keras dan atas ridho Allah SWT, perkembangan SMA Negeri 64 Jakarta mengalami kemajuan yang signifikan. Walaupun belum optimal hasilnya. Visi dan misi yang terpampang di dinding sekolah, semoga bukan hanya sekedar tulisan tanpa makna, tetapi dapat menjadi ruh perjalanan bagi sekolah kita ke depannya. Tuntutan zaman terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, semoga sajalah dapat kita imbangi dengan membangun karakter yang sedang kita galakan. Pada akhirnya, ketika ketepatan capaian menjadi tujuan, saat kecepatan tindakan menjadi layanan, dan kala kehematan waktu menjadi ukuran, maka pada saat itulah sesungguhnya kita sedang menuju era keunggulan kompetitif yang berkarakter. Mari kita terus belajar dengan cerdas, belajar dengan tuntas, belajar dan bekerja dengan ikhlas agar SMA Negeri 64 berkualitas. Dirgahayu SMA 64 tercinta, jayalah sekolahku SMA 64 Jaya. Halo Bu, namanya siapa Bu? Yes, Eko Budi Rustiawati. Langsung gini ya. Iya. Gimana? Kalau boleh tahu, Ibu udah berapa lama ngajar di SMA 64 ini? Oke. Di SMA Negeri 64 Jakarta itu Ibu mulainya Juni 2011. Oh, Gitu dari ya. tahun 2011 ya? Iya, sementara dari tahun 1988 Ibu berada di luar Jakarta. Oh. Gitu. Dulu waktu Ibu baru ngajar di SMA 64,
keadaannya kayak gimana ya Bu? Keadaan apanya nih? Ada fisik, non fisik, gurunya, muridnya? Boleh muridnya dulu. Oke. Muridnya ya. Iya. Waktu itu yang jelas teknologi belum secanggih sekarang. Oh ya. Jadi guru kesannya masih jadi sentral buat segala arus informasi. Jadi anak-anak lebih apa kata gurunya langsung iya. Sekarang dan waktu itu juga kita referensi masih belum juga secanggih sekarang ya. Jadi yang ibu rasakan itu anak-anak guru masih jadi sentral buat anak-anak gitu. Bedanya SMA 64 yang dulu sama yang sekarang apa Bu? Kalau dari kurikulumnya jelas beda ya. Dari cara belajar siswa aktif sekarang kurikulumnya sudah beralih ke kurikulum merdeka. Ini yang sekarang kekinian banget loh yang akan di launching nanti tahun ajaran baru ya. Nah sementara itu tadi kalau dulu guru sentral, sekarang anak-anak diberi kebebasan memilih dalam arti bukan milih mau belajar mau enggak, merdeka bukan begitu ya. Artinya mana materi-materi yang memang menarik minat, bakat, lalu juga kapan dia bisa menyelesaikan belajar itu pilihan ada di tangan anak-anak gitu. Iya. Jadi anak lebih dinamis. Setuju. Ibu harapan buat SMA 64 ke depannya apa ya Bu kalau boleh tahu? Harapan tentu saja SMA 64 ini bisa menjadi jembatan menuju takdir terbaik buat anak-anak ibu yang semua di sini terdaftar di sini ya. Harapan kedepannya ya itu gitu ya. Jadi artinya bagaimana SMA Negeri 64 bisa menjadi jembatan menuju masa depan mereka secara yang mandiri, paripurna, cemerlang, terbilang dan berbintang gitu. Makanya kita nggak pernah berhenti berpikir dan kita terus berbuat bagaimana caranya supaya 64 ini bisa membawa anak-anak terbang seperti harapan tadi. Gitu. Iya. Kalau selama Ibu ngajar di 64, kenangan yang paling membekas di ingatan Ibu itu apa ya Bu? Setiap hari ibu punya memori yang membekas ya, tapi yang termembekas apa ya? Itu pada saat anak yang dahulu pakai tanda kutip ya, masuk kategori duafa kompleks. Nah, duafa kompleks tuh macam-macam ya. Tiba-tiba tamat SMA 4-5 tahun kemudian dia kembali ke sekolah sudah bercerita bahwa dia sudah bisa mandiri, sudah bisa menjadi penopang keluarga dan sudah bermanfaat juga buat orang banyak. Nah, itu banyak anak-anak kakak-kakak kalian yang memang awalnya itu tertatih-tatih, terus karena kita selalu bersama, kita juga selalu membuka wawasan, memberikan referensi-referensi bagaimana caranya hidup yang teratur, terukur dan terstruktur gitu. Nah harapannya tentu saja semua anak-anak ibu punya meninggalkan jejak-jejak baik di sini dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Jadi kalau disebut individunya, wah banyak banget. Sekarang aja banyak gitu ya. Oke. Nama murid Ibu yang paling Ibu inget sampai sekarang tuh ada nggak sih Bu? Ya ada, tapi banyak bener harus disebut satu-satu nih. Iya. Itu nanti bisa menjadi subjektif, makanya kalau kamu mau tahu siapanya, ayo kita ke ruang BK deh, Ibu kasih data-datanya kakak-kakak kamu yang bisa jadi volunteer, yang bisa jadi pionir, yang menjadi inspirator dan motivator buat kalian-kalian gitu ya. Jadi di sini Ibu nggak akan buka privacy gitu ya, walaupun itu bagus, yang Ibu akan ceritakan pasti sesuatu yang bagus-bagus gitu loh. Kalau untuk rekan kerja terbaik kira-kira ada nggak nih Bu? Ada, dan semuanya terbaik dengan segala perannya masing-masing gitu ya, dan yang tidak tergoyahkan di sini kekeluargaannya atau kekeluargaan sesama guru dan pegawai, itu yang terus kita pelihara, itu yang terus kita jaga dan itu terus kita kembangkan, semoga ini berkelanjutan. Oke Bu, terima kasih Yes, Bu, makasih waktunya. Oke, sukses buat kalian semua ya. Iya Bu. Semua ya. Pak, saya ingin wawancara nih Pak. Ya. Nah sebelumnya saya mau nanya Pak, nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Hairul Fajar. Hairul Fajar. Ya. Nah Pak, Bapak jadi di sini udah berapa tahun ya Pak? Di sini saya kurang lebih 4 tahun setengah. 4 tahun. Ya. Saya mau nanya lagi nih Pak, kalau boleh. bedanya murid-murid 64 yang dulu nih Pak, sebelum corona sama yang corona sekarang tuh bedanya apa ya Pak? Banyak dari segi umur,
Terus sama nilai juga ada perbedaan. Sebelum sama sesudah corona ini ada perbedaan. Beda banget ya, Pak? Iya, betul. Pak, kalau di sini tuh momen yang paling berkesan di 64 ini apa ya, Pak? Yang paling berkesan buat Bapak? Kalau mau buat berkesan buat saya, Bisa dari muridnya ataupun dari guru juga bisa, Pak? gitu ya. Mungkin itu ya. Kalau pas anak-anak foto gitu, foto buat BTS, gitu. Ngelihat mereka itu kayak lepas, ceria gitu. Lihatnya seru ya, Pak? Oh, iya. Bahagia gitu. Terus kontennya juga kan mereka beda-beda. Kalau untuk tantangan Bapak nih, Pak, selama di sini, tantangan Bapak selama bekerja di sini tuh apa aja, Pak, tantangannya, Pak? Tantangannya paling hanya malam sih yang paling dominan kalau buat saya. Iya, karena kan kalau malam nggak ada pembantu lagi, saya sendiri kalau Bapak di sini ya. Nih Pak, terakhir Pak. Ya. Kalau buat Bapak nih Pak, harapan untuk anak-anak di 64 ini apa ya Pak selanjutnya? Selanjutnya sih kalau bisa biar masuk semua, jadi pelajaran bisa normal masuk, anak-anak belajarnya bisa langsung masuk gitu. Kalau PJJ kan ada yang menanggapi, ada yang tidak, ada. Iya. Gitu. Berarti PTM 100% gitu Pak di sini. 100%. Jadi anak-anak tahu guru-gurunya langsung, tahu pegawai di sini, kita juga tahu anak-anak dari sekolah sini. Udah Pak, jadi wawancaranya segitu aja Pak. Oh iya. Sebelumnya siap. makasih ya Pak. Iya, Makasih, Pak. siap, sama-sama. Sukses ya. Iya, Pak. Amin. Pertama, perkenalan dulu Bu. Ya, Nama Ibu siapa Bu? nama saya Ratna Dewi Andriani. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu di 64 ini udah berapa lama ya Bu? Ibu sudah dari 2004, Juli 2004 Ibu Ratna sudah ke sini. 2004. Lumayan lama Ibu. Kalau ini Bu, dulu tuh keadaan 64 tuh, kalau dulu tahun Ibu pertama kali masuk itu 64 kayak gimana ya Bu? Sebenarnya nggak jauh berbeda ya, sudah seperti ini, bangunannya juga sudah 3 lantai, kemudian juga hanya perbaikannya sedikit sih, jadi nggak dirombak total kalau di SMA 64 ini. Jalan masuk juga udah seperti ini aja gitu, jadi perubahannya tidak terlalu banyak seperti itu. Kalau buat bedanya nih Bu, bedanya 64 yang dulu sampai sekarang dari segi bangunan, dari anak-anaknya juga Bu. Dari anak-anaknya berarti sih masih selalu motivasi untuk membacanya ya. Sepertinya kalau untuk membaca anak-anak 64 ini masih kurang. Tapi untuk semangat belajarnya, ketekunannya, kedisiplinannya mayoritas bisa mengikuti gitu. Jadi hanya sebagian kecil saja yang kemudian jadi anak-anak yang kurang mematuhinya itu sedikit gitu. Kalau pada tahun Ibu ngajar itu tingkah-tingkah murid-muridnya gimana Bu? Tingkah-tingkahnya sama sih ya, maksudnya tergantung gurunya juga ya. Kalau gurunya ngajak bercanda ya mereka juga ikut gitu ya. Tadi kata Ibu ya, sedikit sekali yang kemudian kurang patuh, yang tidak sopan dengan guru. Mayoritas anak-anak 64 itu masih bisa diajak untuk kebaikan. Kalau selama Ibu ngajar di 64 Ibu, kenangan yang paling berbekas di hati Ibu? Oh iya, Bu Ratna pernah menghukum murid skot jam karena tidak mengerjakan tugas. Terus dia mengeluh, ya dadanya sakit. Itu Ibu jadi apa ya? Jadi ngeri-ngeri sedap gitu ya. Aduh, ya udah sejak itu Bu Ratna nggak pernah ngasih lagi hukuman fisik. Itu yang pertama. Terus yang kedua pernah kejadian juga di lab. Jadi belum diperintahkan untuk menyalakan lampu bunsen ya. Itu murid tersebut sudah menyalakan dahulu. Jadi ternyata sumbunya itu terlempar gitu, melayang ke temannya. Ya, jadi sempat dia itu juga shock juga ya, sampai dibawa ke UKS. Alhamdulillah tidak luka bakarnya tidak terlalu parah. Itu yang Bu Ratna ingat, momen-momen belajar biologi dan menghukum murid fisik ya. Kalau rekan kerja terbaik Ibu di 64?
Bu Ratna bukan tipe orang yang suka memilih gitu, dan dengan satu orang saja. Bu Ratna sukanya tuh bergabung dengan semua orang, jadi nggak ada yang istilahnya best friend gitu, nggak semuanya sama ya. Kalau boleh tahu nih Bu, nama murid yang Ibu ingat sampai sekarang? Nama murid banyak sih, Bu Ratna masih ingat. Kadang nama panjangnya juga Bu Ratna ingat. Biasanya tuh kalau Ibu ingat nama-nama itu biasanya karena apa ya Bu? Karena Bu Ratna suka memang membaca nama-nama itu. Kadang kan orang tua memberi nama kan unik-unik gitu kan, terus ada doa gitu kan. Pernah juga ada nama itu ada di dalam Al-Quran gitu, hijron mahjuro gitu ya. Karena langsung penasaran, langsung nyari artinya apa tuh hijron mahjuro, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk 64 ke depannya gimana Bu? Oh pastinya selalu akan lebih baik ya, mampu bersaing. Kemudian Bu Ratna juga harapan siswa-siswanya tidak malu gitu ya, sekolah di 64. Justru kalianlah yang memberikan nama baik untuk sekolah kita gitu. Jangan kemudian sekolah di pinggiran nih nggak usah semangat belajarnya, biasa-biasa aja gitu. Jangan seperti itu. Justru kalianlah yang kemudian akan memberi nama sekolah kita ini menjadi baik di masyarakat. Nanti jadi nggak minder lagi tuh pilihan ketiga gitu. Ya, jadi pilihan pertama anak-anak SMP lah harapannya gitu, nggak ketiga terus. Gitu. Sudah Bu, sekian dari saya Bu. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya buat wawancara ini Bu. Sama-sama, Bu Ratna juga senang diwawancarai ya untuk ulang tahun 64 ya. Iya, untuk ulang tahun ini. Yang keberapa nih? Yang ke-39. Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Selain wawancara guru, kita juga sempat mewawancarai Bapak Dr. Hannes Daliman loh. Ada yang tahu nggak Bapak Daliman ini siapa? Jadi, Bapak Dr. Hannes Daliman adalah alumni guru mata pelajaran ekonomi yang mengajar pada tahun 1980-1981. Sebelumnya, beliau meminta maaf karena tidak bisa diwawancarai secara langsung karena sedang ada kendala. Jadi, kita bacain aja ya guys. Pada masa tersebut, susah sekali menemukan anak yang berkeinginan untuk sekolah. Karena itu, tingkat kenakalan siswanya juga beragam sekali. Seperti tidak masuk sekolah, menyalahgunakan uang SPP, tidak mengerjakan tugas, kurang atau tidak sopan dan mengancam guru, melawan guru, bahkan ada yang melakukan pemukulan terhadap guru. Tapi tentu saja, di balik kenakalan sebagian siswa tersebut, ada banyak sekali prestasi yang dicapai oleh SMA 64 pada masa tersebut. Salah satunya di bidang olahraga yaitu sepak bola. Kalau tidak salah, di tahun 1981, SMA 21 KJ pernah menjadi juara 2 pada kompetisi sepak bola antar pelajar tingkat DKI. Keren banget kan? Kalian udah lihat kan kilas balik dan sudut-sudut SMA Negeri 64 Jakarta? Gimana seru kan? Pastinya seru dong, kita juga jadi tahu nih tentang sejarah dan kondisi sekolah kita pada masa-masa tertentu. Oh ya Wan, kita kan bikin video ini buat memperingati ulang tahun sekolah. Oh iya, oleh karena itu kami mewakili OSIS MPK mengucapkan selamat memperingati HUT 64 yang ke-39. Semoga kedepannya sekolah kita bisa semakin maju dan semakin sukses. Saya Owen Dan saya Najwa. Kami pamit undur diri. Dadah! Kalian udah lihat kan kilas balik dan sudut-sudut SMA Negeri 64 Jakarta? Gimana seru kan? Pastinya seru dong, kita juga jadi tahu nih tentang sejarah dan kondisi sekolah kita pada masa-masa tertentu. Oh ya Wan, kita kan bikin video ini buat memperingati ulang tahun sekolah. Oh iya, oleh karena itu kami mewakili OSIS MPK mengucapkan selamat memperingati HUT 64 yang ke-39. Semoga kedepannya sekolah kita bisa semakin maju dan semakin sukses. Saya Owen Dan saya Najwa. Kami pamit undur diri. Dadah! Kalian udah lihat kan kilas balik dan sudut-sudut SMA Negeri 64 Jakarta? Gimana seru kan? Pastinya seru dong, kita juga